Yang keempat, ini menggantungkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Wah, ini coba Pak. Ini saya tuliskan di Al-Furqan. Banyak di tengah sekitar kita itu kan banyak orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak pandai menghargai kita, Pak. Makanya jangan tinggal di tempat di mana kita tidak dihargai. Kalau hanya dibutuhkan, hari ini kita dibutuhkan, besok tidak. Maka carilah tempat di mana kau dihargai, bukan di mana kau dibutuhkan. Kadang Pak, selesai kita membantu, beres urusannya, nggak ingat lagi dia kalau kita pernah ngebantuin. Dan kita menderita gara-gara itu kan. Dan dia bilang nggak pernah itu Pak Iwan tuh ngebantuin orang lima pelik, padahal baru kemarin nolongin. Rasanya mau mati kita. Nah, itu namanya menyerahkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Bahagianya kita tergantung mulut orang ngomong apa. Tapi kalau dipujinya, kalau Pak Haji Asmin ini, dialah orang yang paling soleh di sini. Senyum. Begitu dihujat, dan saya masih masuk ini. Masuk ini saya. Kalau Imam Al-Ghazali, saya pernah ngaji kemarin sama Pak Kiai itu. Imam Al-Ghazali kan apa? Ketika seseorang sanggup menata diri sama antara pujian dan cacian, maka dia adalah orang yang berbahagia. Oh lama. Kalau kita belum sanggup, saya belum sanggup. Bapak udah sanggup kayaknya. Dari wajahnya sanggup ini. Kalau disanjung, ya biasanya. Kalau dicaci, biasa. Oh saya belum. Kalau disanjung, langsung menyisir awal. Apa tadi kurangnya? Begitu lah Pak Tanjung itu kan orangnya gitu, egois. Apa aku bilang? Langsung naik. Jadi kebahagiaan kita tergantung pada mulut orang lain. Kalau mulut orang lain manis, wah senang kita. Dompet kosong pun tak apa-apa. Tapi begitu mulut orang mencaci maki, mengkritik segala macam, udah naik darah kita, naik menderita. Nah berusaha sama kita Pak, saya belum nyampe nih, tapi berusaha kita dicaci, dimaki, ya berusaha agak tenang dikit lah. Tapi paling tidak nggak langsung nonjok gitu kan? Apa kau bilang? Jadi dicaci juga tak jatuh, dipuji juga tak terbang. Nah itu yang sedang. Dan orang sanggup, saya belum sanggup. Kalau dipuji terbang saya, kalau dicaci terkamar. Nah itu namanya menggantungkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Orang yang masih menggantungkan kebahagiaannya pada mulut orang lain yang akan menderita. Karena tidak semua mulut yang ada di sekitar kita itu selalu menyanjungkan Pak. Ada orang-orang jahil dalam surah Al-Furqan itu, "Wa salatu jahiluna qaum salam." Akan ada orang-orang jahil yang berkata buruk kepadamu. Nah, bisa enggak katakan selamat? Enggak apa-apa. Biarkan ya. Wah, aduh enggak sanggup dah. Nah ini, tapi kalau orang sanggup nih Pak, dia tidak akan menderita. Yang terakhir, udah masuk suruh Pak? Belum? Lanjut. Pokoknya kalau masuk baru. Berapa menit lagi Pak Iwan? Pas lagi praktek terakhir. Pas lagi. Nasi uduk udah beres? Nah, bagian semua. Saya ulang lagi biar ingat. Yang pertama tadi apa? Menyesali masa lalu. Yang kedua, mengkhawatirkan masa depan. Yang ketiga, tidak menerima artinya. Yang keempat, menggantungkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Nah, yang kelima ini tidak memaafkan. Oh, kalau begitu, dan saya sudah pernah menulis ini. Tidak memaafkan, dan itu sumber penderitaan. Bapak Ibu sekalian, apakah mungkin tak ada orang lain yang menyakiti kita? Semuanya baik, mungkin nggak itu? Nggak mungkin dapat kan Pak? Nggak mungkin. Dimanapun kita, kecuali tinggalnya di hutan belantara sana, cuma kita doang nggak monyet. Iya kan? Monyet tenang-tenang aja dia. Nah, nggak akan dicaci makinya kita. Enggak. Tapi selagi kita masih berinteraksi macam ini, pasti ada orang yang bersikap buruk kepada kita, sengaja atau tidak sengaja, sama dengan kita kepada orang. Kadang tak niat orang menyakiti kita, cuma bercanda dia, tapi sakitnya di sini kan. Aduh, rasanya nyelekit amat sih ngomongan dia itu ya. Padahal kawan itu ngomong tak bermaksud menyakiti kita. Sebagaimana kita juga tak pernah bermaksud kita menyakiti kawan, tapi ternyata lidah kita sakit rasa orang. Emang lidah ini memang tak betul lah. Kalau betul lah tak bisa ngomong ya. Lurus dia kan, lurus dia.
lidah, kalau pedang menyakiti, melukai tangan, masih ada obat dicari. Tapi kalau lidah menyakiti hati, mau kemana lagi obat akan ditemui? Itu kata pepatahnya kan. Jadi tidak memaafkan. Dan ini kan dalam surah Al-Imran 134 yang sering disebutkan itu kan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga itu luas, langit bumi dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Jadi pemaaf, orang bertakwa itu orang yang pemaaf. Waduh, khudil afwa. Maafkan sajalah. Ya kan? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka. Aduh, berat tak Pak memaafkan ini? Berat Pak? Berat. Kenapa saya bilang berat? Karena sudah ngalamin Pak. Tersinggung sakit, bahkan sama anak saja memaafkannya berat. Tersinggung sakit rasanya dibuat sama anak itu Pak. Suruh memaafkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampun kepada mereka. Sama anak kita disuruhnya macam itu Pak. Aduh, memang luka di sini rasanya sakit. Memaafkan itu. Tapi kalau kita tidak maafkan, menderita kita. Kenapa menderita? Dendam itu kan seperti yang tergores luka. Dan orang yang membuat tergoresnya kan sudah pergi. Dan dia tidak tahu kalau saya tergores. Begitu ketemu, luka lagi. Sebentar dia tenang-tenang saja. Orang dia nggak pernah bawa apa-apa. Makanya kata Profesor Quraisy, maafkan dia sebelum dia datang minta maaf. Bukannya apa-apa, agar kau tak menderita. Datang lagi dia itu kurang ajar. Ngapain dia datang sini? Nah, padahal kawan itu mau sholat. Atau datang kondangan, kita udah datang duluan, datang dia. Kurang ajar. Cari perkara dia datang kondangan. Orang dia diundang, kan sama haknya kan diundang. Begitu dia mau duduk depan kita, cari perkara. Kenapa duduk depan saya? Orang dia tenang-tenang. Apa kabar Pak? Baik. Allah ya karim. Makanya kalau kita mendendam itu sama dengan menyimpan menggenggam bara api, dan kita yang akan terbakar sendiri. Makanya kalau kita tidak memaafkan, pasti kita terima. Dan kalau saya bilang umurnya pendek, orang yang tidak memaafkan itu umurnya pendek. Kenapa? Jantungan dulu. Ya kan jantungan kalau kita bersama orang yang kita marah itu kan jantungan kita. Satu, gimana kalau 10? Setiap kali datang ke masjid ada 10 orang yang kita kesel banget dengannya. Begitu dia datang, sholatnya kurang ajar. Tidak jauh sana. Besok, pasti bikin kita dia. Kawan ini bikin sholat. Saya luas tempatnya kenapa sama saya? Kebetulan kakinya kepepet-pepet. Aku punya, injak pun. Sholat pun tak usul lagi. Allah aja kan becus. Akhirnya sholat selesai. Sholat kita nggak jelas, nggak gaul-gaulan kan. Gara-gara dia nggak tenang saja orang dia. Aman dia. Allah ya karim. Terakhir kesimpulannya Pak. Dalam tulisan disebutkan disampaikan obatnya hanya ada 3 Pak. Dan kita jangan menderita. Ini ingat betulin Pak. Obatnya hanya ada 3. Dalam tulisan saya itu yang saya ambil. Pertama Pak, ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho atas takdir Allah. Qadarullah, memang takdir Allahnya begini. Saya takdir Allahnya begini, Bapak juga begitu. Udah ini sudah takdir Allah. Punya istri macam ini sudah, punya anak macam ini sudah, punya rumah di sini sudah. Ini takdir Allah. Tak ada yang bisa lewat dari takdir Allah. Sudah ikhtiar kita cuma dapatnya ini, berarti takdir Allah. Qadari khair wa syarri. Takdir Allah yang baik dan buruk sudahlah. Ini kita harus imani. Itu bisa tenang kita. Ternyata memang nggak berhasil kita sekarang. Saya sudah kampanye kemana-mana, ternyata nggak kepilih juga jadi caleg saya. Kalau dia tahu itu takdir, nggak akan menderita deh. Tapi kalau ini nggak, ini pasti ada permainan politik di sini. Ini harus saya tuntut nih ke pengadilan, habis jadi. Benar, dituntut habis 5 miliar, kalah juga. Udah kampanyenya habis 5 miliar, menuntut ke pengadilan habis 5 miliar. Akhirnya apa? Hutang 5 miliar. Itu menderita itu. Jadi kalau memang sudah takdir Allah, memang saya tak menang.
Nggak mudah ini, memang tak mudah. Kalau mudah pula ngapain kita ngaji kan? Menerima takdir itu nggak ada yang mudah. Tapi kalau orang itu yakin ini takdir Allah, itu akan tenang dia. Yang kedua apa? Mengambil hikmah, ngambil pelajaran. Saya sudah menulis di Hikmah Republika, semua ada hikmahnya. Kita menang ada hikmahnya, kita kalah ada hikmahnya. Punya istri macam dia ada hikmahnya, punya suami macam kita ada hikmahnya. Kita jadi dosen ada hikmahnya, jadi petani ada hikmah. Semua ada hikmahnya. Tidak mungkin sesuatu terjadi di muka bumi ini kecuali ada hikmahnya. Ya Bu ya? Ya. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Tinggal kita mencari apa hikmahnya. Kalau kita percaya ada hikmahnya, kita akan lebih tenang hidupnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajarlah memaafkan. Belajar memaafkan. Setiap kali ada orang salah, maafkanlah. Saya juga sama Pak. Kemarin juga saya tersinggung sama kawan di kampus. Udahlah, maafkan saja. Dia pasti nggak sengaja kalau dia menyinggung saya. Maafkan. Memang nggak mudah memang. Aduh, apa yang ngomongnya kok nyelipnya? Tapi belajar memaafkan. Suami memaafkan istri, istri memaafkan suami, ayah memaafkan anak memaafkan ayah, anak memaafkan. Kalau itu bisa kita lakukan Pak, berarti kita orang-orang yang mudah memaafkan, lapang. Tapi kalau tak kita maafkan sempit. Nah, berhati lapang itulah yang membuat kita tenang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi